Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Vendra di podcast Aspirasi. Bersama saya sudah ada Bu Aning Rahmawati, Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya. Bu Aning, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, pokoknya kalau lihat Mas Vendra itu selalu seger. Waduh. Kalau sudah sama Bu Aning berarti kita akan bahas tentang top yang terhangat Bu. Oke. Yang akhir-akhir ya bulan-bulan ini lagi banyak dibicarakan orang ya Bu. Trending topik ya. Trending topik terus ya. Itu tentang kenaikan BBM. Wah, kalau udah bahas tentang BBM itu rumit nggak sih Bu? Ya, rumitnya itu karena kita menghadapi masyarakat terdampak BBM gitu Betul. ya. Dan di Surabaya notabene ada 1039 MPR masyarakat berpenghasilan rendah yang itu saya kira pasti merasakan, Yes. pasti merasakan. Karena bagaimanapun juga tidak hanya BBM-nya naik, yang lainnya naik semua. Betul, Ya, betul. dampaknya baik itu makanan, belanjaan gitu ya, semuanya mengikuti inflasi tertinggi. Kemarin data dari Bapepko itu di dunia pendidikan. Betul. Gitu ya. Pendidikan ini sangat merasakan karena waktunya persentase paling tinggi, inflasi paling tinggi waktunya bayar sekolah, mahasiswa gitu ya, terutama waktunya bayar kos, waktunya macam-macam gitu ya, sehingga di Surabaya ini memang perlu intervensi dari pemerintah kota Surabaya, meskipun kebijakan itu dari pusat, Nah, tapi imbasnya itu. kan di seluruh. Betul, Bu. Jadi karena kebijakannya itu dari pusat, ya kan. Pada akhirnya daerah, kalau kita bicara tentang daerah itu kan pemerintah kota dan juga DPRD Kota Surabaya. Iya. Pada akhirnya kan daerah bisa dikatakan ya hanya punya satu pilihan, yaitu menjalankan kebijakan Betul tersebut. sekali. Nah, pada akhirnya yang menarik untuk dipertanyakan adalah Surabaya bisa apa nih Bu? Iya, kebetulan alhamdulillah saya kemarin di Banggar ya, Badan Anggaran. Jadi di Banggar bersama dengan TAPD, karena saya memang turun ke masyarakat, baik itu nelayan, kemudian kemarin terakhir tuh petani tambak ya, nelayan, petani tambak, terus kemudian juga kita turun juga ke masyarakat pedagang gitu ya. Jadi dan bahkan kita survei kecil-kecilan gitu ya, survei skala kota Surabaya tentang dampak BBM ini, dan hampir semuanya termasuk ojol gitu, bahkan ojol sampai ke Komisi C itu hampir semuanya ini masih di awal ya, masih di awal, dan ini tentunya akan terus berlangsung ketika pemerintah kota Surabaya tidak membuat inovasi-inovasi yang memang betul-betul bisa menyelesaikan masalah tidak hanya jangka pendek tapi juga jangka panjang. Sehingga kemarin di Banggar saya menyampaikan kepada pemerintah kota, dalam hal ini TAPD, supaya membuat kebijakan yang pro rakyat. Kalau dilihat dari pusat itu kan BLT BBM hanya 71.900, Ya. hanya dari 1034 MPR. Nah, dari situ kan berarti ada sekitar 900 sekian yang belum terintervensi oleh pemerintah kota. Sehingga kemarin saya minta formulasinya bagaimana dari pemerintah pusat. Akhirnya ada formulasi dari pemerintah pusat yang ditunggu oleh pemerintah kota, sehingga muncullah 10.900 ojol yang akan kita intervensi. Kemudian muncullah 436 nelayan. Ini yang akan diintervensi pertama. Kemarin saya minta ini kalau ditinjau dari MPR enggak sumbut gitu ya. MPR-nya masih 900-an yang belum terintervensi. Nah, ini yang terintervensi cuma 10.000. Total paling 11.000 gitu ya. Nah, akhirnya pemerintah kota mencoba membuat formulasi lagi, masih dihitung. Nah, nanti kalau tidak selesai di 2022, maka kita harus terus kita lakukan di 2023, termasuk juga intervensi terhadap MPR tidak hanya jangka pendek. Kalau orang kasih makan, duitnya habis buat makan, selesai kan? Betul. Besok butuh lagi, besok kurang lagi, besok tidak ada lagi yang dimakan. Makanya kemarin di rumah padat karya, terus kemudian e-token UMKM dan sebagainya, itu saya menyampaikan bagaimana pemerintah kota lebih memetakan lagi dari data MPR 900 sekian itu bentuk intervensinya seperti apa. Karena sekarang perwali MPR sedang digarap ya, sedang digodok.
kemudian juga disesuaikan dengan data statistik. Kalau kemarin MBR kita 900 sekian, tapi statistik orang miskin itu hanya 152.000. Yes. Nah ini sebetulnya yang miskin ini masuk MBR semua, ataukah miskin itu berbeda dengan MBR? Nah ini makanya Perwalinya sedang digodok. Nah saya berharap nanti langkah-langkah konkret dari pemerintah Kota Surabaya yang kemarin juga sudah saya dorong di Badan Anggaran, nanti mungkin ditindaklanjuti oleh komisi yang bersangkutan ya, Komisi B, bagaimana untuk betul-betul memetakan 934 ini dan bentuk intervensinya. Jadi kalau kemarin disampaikan Rumah Padat Prakarya itu berhasil mengentaskan sekian MBR, terus kemudian juga Epeken sudah berhasil mengentaskan sekian MBR. Nah, itu berarti yang belum dientaskan ini programnya seperti apa? Betul. Ini harus disolusikan lintas OPD. Jadi JPS-nya itu jelas, jaring pengaman sosial, bantalan sosialnya itu jelas. Nanti kalau suatu saat ada hal yang seperti ini lagi, kita tidak pusing, kita sudah punya guidance begitu untuk mengentaskan 900 sekian itu, sehingga tidak hanya jangka pendek kita kasih bantuan sosial atau bantalan sosial. Betul. Paling kuatnya berapa ya? Kalau kemarin untuk nelayan itu 150.000 kan, 150.000 kalikan 3 Oktober, November, Desember. Kemudian yang dari pusat itu 600.000 selama 4 bulan, 300.000 2 bulan. Nah itu kan sesaat gitu loh. Kalau dari teman-teman bilang diawasi apanya, yang cuman kecil gitu kan. Nah ini makanya termasuk juga sinkronisasi data yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan juga RT RW kelurahan itu, sehingga betul-betul 900 sekian itu memang yang harus kita entaskan. Karena ternyata 934.000 itu ada yang sudah dapat intervensi OS-nya pemerintah kota. Jadi sudah ada penghasilan gitu loh. Nah itu kan nanti akan dikelompokkan yang memang betul-betul miskin. Betul. Itu yang harus kita kuatkan. Itu berapa gitu. Yang memang untuk makan saja sulit, tidak ada bulanannya. Nah ini yang harus dikuatkan oleh pemerintah kota. Oke. Tapi sudah ada ini nggak sih Bu, gambaran bentuk bantuan yang diberikan itu? Kalau bantuannya sudah jelas toh, BLT, jadi 150.000 itu sudah jelas. Untuk 10.900 driver ojol itu sudah jelas. Anggarannya kita sudah gedok kemarin, nilainya juga. Jadi kalau untuk nelayan, nilainya juga sudah kita untuk 463 nelayan per bulannya 150 selama 3 bulan itu juga sudah kita anggarkan. Jadi bentuknya sudah jelas. BLT itu sudah jelas. Okay. Dari APBD ya, bukan dari APBN. Kalau yang dari APBN kan 70.900 itu, yang 600.000 selama 4 bulan. Oke. Nah, selama 3 bulan ya Bu. Tapi kan kalau kita berbicara tentang kenaikan BBM ini kan kita masih belum tahu kan harga sekian ini itu akan bertahan sampai berapa lama. Entah nanti akan turun atau naik lagi. Tuh pada akhirnya memang butuh skema ini ya Bu, JPS tadi itu ya Bu, yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya. Nah itu sudah ada ini nggak sih Bu, usulan skemanya yang seperti apa atau kayak gimana gitu? Jadi kemarin begini, kalau dari kami dari fraksi PKS ya, kan ada banyak fraksi di sini. Dari fraksi PKS kemarin kita mencoba untuk membuat diskusi tentang fenomena kenaikan BBM ini, FGD begitu, dan ada beberapa hal yang kita usulkan terutama untuk seluruh MBR dengan fasilitasi UMKM. Jadi kita semacam training yang perlu pendampingan pembinaan sampai mereka mentas MBR ini dengan UMKM. Jadi ada pelatihannya, ada pembinaannya, ada pendampingannya. Nanti modalnya bagaimana? Nah itu sedang kita create. Dan ini kemarin kita mau sampaikan kepada Dinas Koperasi gitu ya Pak Yos, supaya apa? Menjadi bahan alternatif begitu. Karena selama ini sepertinya skema secara rigid sampai 900 sekian itu teratasi belum ada dari pemerintah kota. Masih ya secara prioritas masih rumah padat karya, kemudian dimasukkan Epeken, kemudian juga yang TKDN itu mereka diminta untuk buat paving padat karya dan yang lain swaklola. Nah itu dilibatkannya di situ, masih bengkel dan yang lain-lain. Ya rumah padat karya itu masih kelihatan dari pemerintah kota.
belum ada kegiatan yang memang betul-betul secara jangka panjang itu bisa mengentaskan MBR ini. Betul. Oke. Itu ya. Memang agak rumit ya Bu kalau kita berbicara tentang kesejahteraan. Sebetulnya kalau pemerintah kota punya skema sejak awal gitu ya. Jadi sekarang kan Raperda penanggulangan kemiskinan itu masih mau diselesaikan. Nah, di situ nanti bisa menjadi seperti kami di Komisi C itu menggagas Raperda penanggulangan banjir. Itu kan roadmap-nya. Betul. Yang harus diatasi yang mana dulu, anggarannya berapa, itu sudah jelas sama 5 tahun. Nah, ini harusnya Raperda penanggulangan kemiskinan ini kan ada Komisi D. Itu sekarang sepertinya sedang harmonisasi dengan pemerintah Kota Surabaya. Nah, disitulah sebetulnya Raperda itu nanti berbicara bagaimana kemiskinan MBR itu bisa dientaskan. Ini nanti bisa menjadi skema penanggulangan kemiskinan, skema pengentasan MBR yang secara otomatis skema akhirnya di situ muncul skema untuk GPS di Kota Surabaya. Oke. Artinya kalau skema itu nanti akan berjalan dan efektif untuk dilakukan, maka bisa jadi MBR itu, angka MBR itu akan bisa ditekan dong Bu? Sangat. Jadi kan nanti akan skemanya per tahun nanti mentas berapa MBR sih, dengan program yang seperti apa. Kita ada Dinas Tenaga Kerja, kemudian ada Dinas Koperasi yang ngurusi UMKM. Seluruh dinas itu bisa istilahnya berkolaborasi lintas UPD sebetulnya untuk menanggulangi itu. Nah, tinggal dirijennya ini kuat apa enggak gitu ya. Wali kota ini secara otomatis dirijennya ini bagaimana melakukan proses pemberdayaan. Simple sebetulnya bagi kami. Mungkin kalau saya jadi wali kota gitu ya. Waduh, oke. Mungkin gitu kan ya, itu bisa menjadi program utama bagaimana mengetaskan 1.000 sekian MBR ini untuk bisa mentas dengan seluruh program dari seluruh dinas lintas OPD. Dengan catatan MBR ini adalah warga asli Surabaya. Jelas, yang namanya MBR disebut MBR itu dia berKTP Surabaya. BerKTP Surabaya, Bu. Kayak kalau kita bicara tentang Surabaya itu kan yang ada di sini nggak hanya orang Surabaya kan. Iya betul. Jadi kalau siang hari 4 juta, 4 juta sekian, kalau malam hari 2.900.000. Iya. Nah, salah satunya yang bikin 4 juta itu warga Sidoarjo nih. Iya, Saya. Menjadi tersangka. Mas Wendra ini. Oke Bu. Nah, terakhir nih Bu. Harapan apa Bu yang bisa disampaikan oleh Ibu? Ya, jadi begini, memang BBM ini luar biasa dampaknya, menggurita. Jadi saya berharap dari masyarakat sendiri juga mempunyai ketangguhan mental gitu ya, tidak lantas menjadi lemah gitu, ketangguhan mental. Nah, ketangguhan mental inilah menjadi dasar untuk terus memperbaiki gitu ya, terus bertahan gitu ya, terus bahkan menjadi lebih baik lagi. Nah, untuk pemerintah kota tentunya juga ini anggaran 2022 sudah digedok dan nanti bisa menjadi evaluasi terus terutama dari Dinas Sosial terkait dengan kondisi real warga kota Surabaya, inflasinya seperti apa, kemudian di mana saja yang terkena inflasi itu masyarakatnya. Nah, kemudian juga updating data, jangan sampai tumpang tindih bantuan ini dari BLT DTKS maupun dari MBR, jangan sampai tumpang tindih sehingga masyarakat tidak a priori. Karena kemarin ketika saya nyetatus di media sosial itu banyak yang kadang a priori dihapus saja itu karena yang mestinya dapat tidak dapat, yang mestinya tidak dapat gitu kan. Nah, itu updating data juga harus terus dilakukan oleh pemerintah kota. Dan yang terakhir, segera membuat skema pengentasan MBR dan penanggulangan kemiskinan secara terukur, akurasinya tinggi, kemudian juga parameter mentas MBR itu juga jelas. Oke. Ya, memang kalau kita bicara tentang kenaikan BBM itu ada banyak hal yang ya dari zaman dahulu sampai sekarang itu kan kalau BBM naik itu pasti akan berimbas pada harga bahan-bahan dan lain sebagainya ikutan naik. Itu yang bikin polemik juga di masyarakat kan seperti itu. Cuma memang
karena ini adalah kebijakan pusat, pada akhirnya Surabaya itu Merasakan merasakan harus imbasnya. mensolusikan. Betul. Tapi bukan berarti Surabaya tidak melakukan apa-apa. Surabaya tidak berdiam diri. Pemkot Surabaya dan juga DPRD Surabaya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyiapkan bantalan sosial terkait naiknya harga-harga ini ya Bu. Termasuk jangka panjang kita juga sudah Betul. mengantisipasi menyiapkan skema pengentasan. Betul. Jadi memang luar biasa penuh, Surabaya penuh orang-orang hebat. Salah satu contohnya Bu Aning. Dan Mas Vendra. Amin. Kan saya orang Warga Sidoarjo. Sidoarjo. Oke lah, mungkin itu tadi bincang-bincang padat kita. Padat tapi penuh arti nih Bu ya. Oke. Akhir kata saya undur diri, saya Vendra Firmansyah dan juga Bu Aning Rahmawati. Oke. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya. Nah. Kami undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.